Sampai semua. Pagi, pagi, pagi. Sampai semua. Pagi, pagi, pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baik kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka masuk berdoa dan bernyanyi. Ada majas hiperbola, ada majas metafora. Itu penting dalam pembuatan sebuah puisi. Di mana ada unsur-unsur dari sebuah puisi, yaitu pertama bahasa figuratif. Itu yang kita bahas tentang minggu lalu tentang majas. Dia perlu ada majas hiperbolanya, melebih-lebihkan. Itu juga penting dalam pembuatan atau menyusun sebuah puisi. Poin kedua, irama. Itu juga penting, penggunaan pengulangan bunyi atau menciptakan efek musikal. Itu juga penting dalam membuat sebuah puisi. Kemudian strukturnya, bait liriknya, penggunaan katanya juga perlu. Kita buat semenarik mungkin agar juga pendengar bisa merasakan dia terhamka atau apakah yang terkesan dalam sebuah puisi kita. Selanjutnya, unsur yang terpenting yang keempat yaitu makna. Itu paling penting dalam pembuatan sebuah puisi. Ketika kita membaca sebuah puisi, di situ ada sedihnya, ada marahnya, dan terciptalah yang namanya makna yang tersirat dalam sebuah puisi. Apa isi dalam sebuah puisi tersebut? Seperti contoh puisi Ibu, itu ada banyak makna yang perlu kita petik dalam puisi yang berjudul Ibu. Apa itu pengorbanan seorang ibu? Pengorbanan seorang ibu itu tidak terkira. Jadi dalam membuat sebuah puisi perlu ada yang namanya makna yang akan tersirat bagi si pendengar. Itu adalah unsur-unsur dari puisi. Selanjutnya,
tujuan puisi. Nah, tujuan puisi juga ada. Yang pertama, ekspresi diri, mengungkapkan perasaan dan pengalaman pribadi. Misalnya gini, puisi tentang seorang ibu. Dia mendalami perannya seorang ibu dalam puisi tersebut. Bagaimana pengorbanan seorang ibu, dia memberikan ekspresinya dalam membaca sebuah puisi tersebut. Itu yang disebut dalam ekspresi diri. Selanjutnya, estetika. Apa itu estetika? Menciptakan keindahan melalui bahasa, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami, yang enak didengar telinga, tidak susah dicerna oleh otak bahasanya. Menggunakan kosakata yang indah, yang estetik. Selanjutnya, refleksi. Tujuan puisi ada refleksi, merenungkan kehidupan dalam realita. Betul sekali. Si pembaca puisi harus merenungkan puisi yang dia baca itu, seolah-olah puisi itu adalah kehidupan dia yang sedang diceritakannya sesuai dengan realitanya. Bisa dibahas sampai situ? Bisa. Selanjutnya, tujuan puisi yang keempat yaitu kritik sosial, menyampaikan pesan kritik terhadap masyarakat. Itu tujuan dari pembuatan puisi. Menyampaikan pesan kritik. Kritik ini apa? Saran, pendapat. Itu penting juga dalam tujuan puisi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu jenis-jenis puisi. Nah, jenis-jenis puisi ini ada dua, puisi lama dan puisi modern. Puisi lama ini terikat oleh aturan, di mana jumlah baris rima, irama, contohnya seperti pantun dan syair burinda. Itu puisi lama, ada versinya seperti pantun. Itu yang termasuk dalam jenis puisi lama. Sedangkan puisi modern apa? Puisinya bebas, tidak terikat oleh aturan seperti puisi lama. Lebih bebas dalam berekspresi. Itu perbedaan dari puisi modern dan puisi lama. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan? Iya. Puisi. Di sini Ibu sudah menyediakan 2 lembar puisi yang nanti saya akan membagikannya kepada anak-anak, tetapi dalam 2 kelompok. Maka saya bagi kelompok. Langsung saja ya, kelompok ini dan kelompok ini. Kita ada 2 kelompok. Saya akan bagikan puisi ini. Puisi yang berjudul Ibu. Mari anak-anak kami memahami satu puisi yang ada dalam kertas itu. Nanti saya akan tanya apa yang sudah kamu pahami, apa yang sudah kamu dapat setelah membaca puisi ini. Nanti perwakilan dari kelompoknya saja. Saya beri waktu 1-3 menit untuk membacanya, lalu berikan pemahaman. Catat apa yang menjadi pemahaman kalian setelah membaca puisi tersebut. Silakan.
puisi itu perlu dulu kita ketahui tema dan judul itu ada perbedaannya. Di mana tema adalah ide pokok atau gagasan sentral yang mendasari seluruh karya. Jadi muncul tadi tema ini dari sebuah ide pokok karya. Sedangkan judul adalah identitas yang diberikan pada sebuah karya atau buku, artikel, dan puisi. Itu perbedaan dari tema dan judul. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Oke, saya mau satu kelompok saja yang tampil, kelompok satu, memberitahu kepada kita, kepada teman-teman semua apa yang sudah dipahami dari puisi yang sudah dibaca. Silakan. Kami dari kelompok satu akan menyampaikan tentang yang kami pahami dari puisi tertentu, yaitu tentang kasih sayang tanpa batas, pengorbanan, perlindungan, dan ucapan terima kasih. Betul sekali, teman. Ya, betul sekali. Itu adalah pemahaman mereka kelompok satu tentang isi yang sudah saya bagikan yang berjudul Ibu, tentang pengorbanan seorang ibu. Itu maknanya tadi. Apa itu tadi kakak? Pengorbanan, perlindungan. Nyampe ke kita si pembaca kan, maknanya dalam puisi itu. Nampak tidak? Nampak. Betul. Itulah makna yang tersirat dalam puisi tersebut. Nampak sama kita, kerasa sama kita maknanya setelah kita baca puisi itu. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita mengakhiri untuk materi kita ini, ibu mau bertanya dulu. Tadi sudah paham ya? Sudah? Sudah paham semua? Sudah? Sekarang saya mau bertanya. Apa itu puisi? Dan yang bisa menjawab. Apa itu puisi? Ada? Siapa? Oke, silakan. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pemain secara imajinatif dan Betul sekali. Itu pengertian dari puisi. Apa? Ada yang bertanya? Itu makna dari puisi. Menciptakan keindahan dari sebuah karya. Selanjutnya apa, ada pertanyaan? Ada. Siapa? Oke, silakan. Jelaskan bagaimana mengungkapkan puisi secara baik dan bagus. Pertanyaan yang paling wow. Bagaimana kita menjelaskan puisi yang baik dan bagus katanya? Ada yang bisa menjawab? Sama kita sih. Oke, Nani, silakan. Dengan melakukan puisi, tema, gaya bahasa, dan konteks, persiapan latihan, intonasi, ekspresi, dan percayaan, intonasi, intonasi, volume, dan gaya. Betul, saya tepuk tangan untuk yang ini. Itu dia Rafael untuk menciptakan puisi yang indah dan yang bagus tadi. Itulah yang disebut kawan kita Melani, perlu yang namanya latihan vokal. Puisi tidak ada yang lurus-lurus saja. Ibu, aku mencintaimu, ibu, tidak ada seperti itu. Tapi punya intonasi, punya ekspresi yang memberikan dia sampai kita dengar nanti seindah, seterharu itu. Betul sekali yang dikatakan oleh teman kita Melani. Oke, sebelum